Pesta miras yang dilakukan sejumlah remaja di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur berujung petaka. Sebanyak 5 remaja yang tewas akibat menenggak miras oplosan. Usut punya usut, korban mengira minuman yang ditenggaknya merupakan miras jenis ciu. Ternyata minuman yang ditenggak para remaja tersebut merupakan cairan hand sanitizer yang dicampur dengan air. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltim. Ada Renata Andini yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Renata, selamat sore. Selamat sore rekan Firda di studio. Renata, bisa dijelaskan bagaimana awal mula kronologi kejadian ini berlangsung? Baik rekan Firda, jadi kronologi ini bermula dengan adanya penemuan mayat perempuan berinisial ST berusia 18 tahun di sebuah kamar kos, tepatnya di RT 11 Jalan Tanjung Baru Sambaliung pada pukul 10 malam di Sabtu 11 September 2021 kemarin. Kemudian secara bersamaan juga di dekat ST ada sosok pria berinisial AG usia 17 tahun dalam kondisi kejang. Pada saat itu polisi yang bertugas segera membawa pria ini ke RSUD Abdul Rifai, tapi nyawanya tidak tertolong lagi. Sebelumnya Kapolsek Sambaliung Budi mengakui pelaku berinisial HK usia 15 tahun mengakui bahwa mereka memang melakukan pesta miras. Sebelumnya HK sendiri yang memberikan ciu ini mengakui bahwa ini adalah minuman ciu kepada teman-temannya. Kemudian setelah rilis dari Polres Berau kemarin, Kapolres Berau AKBP Anggoro Wicaksono menjelaskan bahwa ciu tersebut merupakan campuran air mineral dan juga hand sanitizer yang HK bawa sendiri dari tempat kerjanya. Seperti itu ya. Berarti pelaku ini sendiri memang sengaja memberikan cairan hand sanitizer yang dicampur dengan air kepada para korbannya begitu? Benar sekali rekan Firda. Asli nekat ini ternyata memang dilatar belakangi oleh rasa sakit hati HK karena lantaran selama 5 bulan lamanya dirinya kerap dipalak atau harus memberikan uangnya secara paksa setelah kerja kepada rekan-rekan ini. Jadi motif awalnya HK hanya ingin membuat kawanannya sakit perut saja. Setelah itu HK mengakui perbuatannya, lalu didukung dengan alat bukti dan kesaksian saksi yang melihat, dan HK sendiri diketahui telah merencanakan aksinya ini tersebut. Tapi Polres Berau belum bisa menetapkan bahwa kasus ini sebagai pembunuhan berencana. Lantas Renata, berapa banyak orang yang saat itu sedang berpesta miras begitu, dan saat ini berapa korban yang meninggal dunia akibat miras oplosan yang ternyata adalah hand sanitizer yang dicampur dengan air mineral ini? Total korban yang meninggal saat ini sudah mencapai 5 orang dan masih ada sisa 1 yang yakni PT usia 20 tahun yang saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Rifai. Berarti saat itu ada sebanyak 7 orang, termasuk juga pelaku yang ikut dalam pesta miras oplosan ini, dan 5 orang saat ini meninggal dunia dan juga 1 orang saat ini sedang menjalani perawatan begitu. Untuk hukumannya sendiri, apakah saat ini sudah ada hukuman yang ditetapkan kepada pelaku sendiri, Renata? Baik, pelaku disangkakan pasal 204 ayat 2 KUHP karena perbuatannya menyebabkan orang meninggal dunia dengan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Tetapi karena pelaku sendiri masih di bawah umur, Polres Berau akan menerapkan aturan tersendiri terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Seperti itu. Lantas bagaimana untuk proses selanjutnya atas kasus yang menjerat pelaku ini, mengingat pelaku ini masih di bawah umur begitu, Renata? Saat ini Polres Berau akan melakukan penyidikan lagi, tetapi hal ini sudah didengar oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dan mereka masih menunggu Polres Berau untuk pendampingan pelaku. Karena sesuai dengan pengakuan Kepala UPTD PPA Berau sendiri, Yusran, mengakui bahwa usia HK masih harus mendapatkan hak perlindungan anak dan memerlukan terapi kejiwaannya. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Renata juga sudah melakukan wawancara dengan Kapolres Berau, AKBP Anggoro Wicaksono terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Modus yang bersangkutan adalah mencampur minuman dengan hand sanitizer, disajikan kepada para korban itu tadi, yang mana ini dia lakukan dengan latar belakang karena sakit hati.
karena si tersangka ini selama ini berdasarkan hasil penyelidikan sementara sering dipalak, dimintain uang sama si korban-korban ini. Dan kegiatan ini sudah berlangsung lebih kurang selama 5 bulan, 4-5 bulan. Jadi dia kerja, setiap pulang kerja dicegat, dimintain uang. Kejadian ini berulang kali dilakukan. Jadi sakit hati dilakukan perbuatan ini, merencanakan. Jadi dia juga yang menyiapkan sendiri hand sanitizer, diambil di tempat kerjanya, campurkan dengan air putih, bisa diberikan kepada kawan-kawan yang meninggal itu tadi, yang akhirnya meninggal itu tadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.